Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya supaya kita diperkenankan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan rahmat. Segenap hati dan jiwa kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan Sang Sumber berkat, limpahkanlah berkat-berkat-Mu. Demikianlah kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, selalu baru setiap hari. Marilah kita melanjutkan hitung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu pertama bulan kebangsaan ini kita masuki dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Mari kita pakai waktu anugerah Tuhan untuk mengakui dengan penuh kerendahan hati atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Ciptaan seluruh semesta serta panggilan menjadi saksinya di tengah bangsa Indonesia yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Mari bersama kita memujikan hitung Jemaat 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Mari bersama kita memasuki pengakuan dosa dengan berefleksi pada kehidupan kita dan bertanya pada diri kita demikian. Bagaimana hidup kita saat jatuh dalam dosa, kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, kehilangan pengharapan? Datang kepada siapakah
supaya kita bisa keluar dari semuanya itu. Hanya datang pada Tuhan sajalah, maka terang itu kembali kita dapat. Tinggalkan kelam, sambut terangnya yang tak pernah padam. Saya memberi jemaat kesempatan untuk berdoa secara pribadi, datang pada Tuhan, menyambut terang pertobatan, dan meninggalkan kekelaman dosa. Mari bersama kita berdoa secara pribadi dalam pengakuan dosa. Inilah Tuhan, segala pengakuan kami atas perbuatan tutur kata, perilaku kami yang seringkali masih berada dalam kekelaman yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama kami, kekelaman yang tentu terkadang juga membawa duka, ketidaknyamanan bagi yang lain. Kami saat ini sungguh bertobat. Kami saat ini sungguh menyesali dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita menyanyikan nyanyian penyesalan. Hitung Jemaat 29, bait yang 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus. Sungguh kepada kita yang bertobat saat ini Tuhan memberikan anugerah bagi kita. Anugerah Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Anugerah bagi kita pada saat ini sungguh luar biasa, karena Kristus Allah Bapa bersedia menyalurkan segala kebajikan dan berkat-Nya melalui kita. Maka mari kita menjadi saluran berkat bagi sesama dan semesta. Karenanya mari bersama-sama kita menyanyikan Hitung Jemaat 60 bait yang 5. Hai makhluk alam semesta. Kamu yang tak
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, Allah yang Maha Kasih dan memelihara, pemilik kehidupan kami. Sungguh pada saat ini kami bersyukur bagaimana Engkau begitu memelihara kehidupan kami. Dan bahkan melalui ibadah streaming saat ini, kami bersama-sama sungguh mengalami pemeliharaan iman, pemeliharaan keselamatan yang Tuhan janjikan. Dan terlebih, saat ini kami juga akan bersama-sama menerima firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, agar sungguh kami bisa menerima firman-Mu dalam hati yang penuh kerinduan dan haus akan kehendak-Mu, dan tentu merenungkannya, sehingga kami oleh Roh Kudus dimampukan pula untuk melaksanakannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada saat ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat kondisi sekeliling kita. Kondisi keluarga besar kita mungkin, kondisi gereja, kondisi masyarakat atau bangsa dan negara. Atau bisa juga kita melihat kondisi dunia pada saat ini. Jika yang kita resapi dan refleksikan
mungkin kita bisa menemukan gambaran yang sama antara kondisi dunia saat ini dengan apa yang sedang dikerjakan Kristus bagi 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu 5.000 orang mengikut Kristus, ingin mendengar dan ingin diajar Kristus. 5.000 orang lebih itu lapar, 5.000 orang lebih itu sakit, 5.000 orang lebih itu mendambakan kelegaan. Jika itu adalah gambaran dunia pada saat ini, gambaran bangsa saat ini, gambaran keluarga, masyarakat, dan bahkan gereja, mungkin sudah tepat. Bangsa Indonesia saat ini pun juga mengalami hal yang sama seperti 5.000 orang lebih. Haus dan lapar. Haus dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Haus dengan keadilan sosial bagi bangsa ini. Haus dengan rasa damai. Lapar dengan rasa damai. Bahkan kita mungkin juga di gereja, di masa pandemi ini juga haus dan lapar akan persekutuan di gereja, akan siraman kerohanian. Kita mungkin juga sama seperti 5.000 orang itu. Kita mungkin juga sedang sakit. Bangsa Indonesia mungkin juga sedang sakit. Sakit yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Bahkan sampai sektor ekonomi, sektor politik, keamanan juga menjadi perhatian. Atau diri kita yang sama seperti beberapa dari antara 5.000 orang itu. Sakit secara fisik, harus berada di tempat tidur, harus minum obat secara rutin, harus terapi terus-menerus. Atau mungkin juga hati kita yang sakit. Sakit karena kekecewaan, sakit karena kesedihan, sakit karena amarah, dan seterusnya. Jika 5.000 orang itu adalah gambaran dunia saat ini, gambaran bangsa ini, maka kita bisa merasa seperti itu. Atau bisa kita juga, Kristus ketika menemui 5.000 orang itu, dia juga memulihkan mereka. Mereka yang mungkin kerasukan setan, kemudian dilepaskan, dimerdekakan, seperti yang terjadi atau yang sering dilakukan oleh Kristus. Bukankah bangsa ini juga kerasukan oleh keserakahan yang membuat begitu banyak orang korupsi, egoisme, kebencian pada suku, agama, ras, dan antar golongan? Atau bahkan diri kita yang juga mungkin seolah-olah kerasukan dengan nafsu dunia, mengejar ambisi kita yang mungkin tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kerasukan dengan kepentingan kita, sehingga tidak memiliki hati bagi yang lain. Dengan kondisi-kondisi yang demikian, mungkin kita memiliki pertanyaan, siapa yang bisa memberikan berkat penyelesaian untuk kondisi bangsa kita, Indonesia, untuk kondisi gereja kita atau keluarga besar kita? Apakah hanya presiden? Apakah hanya pejabat-pejabat politik? Tidak. Apakah mungkin juga kita butuh superhero seperti dalam film? Tentu tidak. Yang bisa menolong kita semua dalam situasi seperti 5.000 orang yang mengikut Kristus adalah mereka yang memiliki hati. Hanya yang memiliki hati yang bisa berperan dalam pemulihan itu. Belajar dari Kristus yang saat itu sedang berduka karena Yohanes Pembaptis dipenggal. Ia sedang berduka ketika ia mau menyingkir ke tempat yang sunyi. Ia justru bertemu dengan pengikut-pengikutnya.
Di sini kita belajar, bisa saja Kristus karena rasa kesedihannya, karena dukanya, ia tidak mempedulikan 5.000 orang lebih itu. Ia memilih untuk menyendiri. Saya sedang sedih, saya sedang berduka, saya kehilangan sahabat, saya kehilangan saudara, biarkan saya sendiri dulu. Bisa saja Kristus memilih itu, tetapi tidak. Kristus justru memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka ia melakukan sesuatu. Artinya di sini adalah hati Kristus, belas kasihan Kristus lebih besar daripada kedukaan. Refleksinya bagi kita adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya hati? Ataukah hati kita justru tertutup pada keegoisan? Tertutup karena keegoisan, kesedihan, keserakahan, kemarahan, dan kekecewaan. Sebagai contoh misalnya, terkena persoalan sedikit saja, sudah merasa yang paling menderita. Ketika orang terlewat, tidak menghormati, tidak menyapa, sudah merasa paling dihina. Terkadang kita justru bukan orang yang memiliki hati, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip, kalau anak-anak zaman sekarang mengatakan baper, terlalu terbawa perasaan, terlalu mudah berdrama dalam hidupnya, seolah-olah paling menderita, seolah-olah paling tidak dihargai, seolah-olah merasa hidupnya paling sulit. Ketika ada orang yang berkeluh kesah, aku sedang kerepotan, ini ada kebutuhan yang sangat mendesak, tapi aku bingung bagaimana menyelesaikannya. Bukannya memberi semangat, bukannya memberi pertolongan, malah ikut-ikutan berkeluh kesah. Kamu cuma merasakan hal seperti itu saja sudah mengeluh. Coba lihat hidupku, aku begini, aku begitu, aku yang paling ini dan aku yang paling itu. Kita terkadang menjadi pribadi yang demikian. Kita tidak punya hati untuk melihat orang lain. Dan kita belajar dari Kristus untuk memiliki hati yang jauh lebih besar daripada pergumulan, daripada kesedihan, daripada kekecewaan, daripada kemarahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kebesaran hati Kristus tentu membawa inspirasi. Tadi dikatakan bahwa Kristus mendengar bahwa Yohanes dibunuh. Tentu kabar seperti ini bukanlah hanya kabar yang didengar oleh Kristus. Seluruh negeri gempar karena Yohanes adalah nabi yang terkenal, dan mungkin banyak di antara para pengikut Kristus yang tahu hubungan Yohanes dengan Kristus. Mereka tahu bahwa mereka ada hubungan saudara. Mereka tahu bahwa mereka sama-sama melakukan misi kerajaan surga. Mereka tahu itu. Tetapi ternyata ketika Kristus memilih untuk peduli, Kristus memilih untuk punya hati bagi mereka, Kristus menginspirasi mereka untuk tidak egois. Tidak egois bagaimana? Kristus saat itu memberikan satu-satunya bekal mereka. Yang ada pada murid adalah bekal mereka. Yang ada pada murid adalah milik mereka. 5 roti dan 2 ikan. Kristus menengadah dan mengucap syukur dengan berkat itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan, dia memberikan itu. Satu-satunya bekal dia. Bekal para murid-murid. Betapa terenyuh, betapa terharunya 5.000 orang saat itu. Kristus yang seharusnya masih berduka tetap melayani mereka, bahkan memberikan bekal mereka kepada para pengikut saat itu. Tentu mereka yang dari perjalanan jauh berpikir, mereka perjalanan jauh tentu bawa bekal. Akhirnya mereka yang egois, yang menyembunyikan bekalnya untuk mereka makan sendiri,
yang menyembunyikan bekalnya untuk dinikmati sendiri tanpa peduli ada yang kelaparan, tanpa peduli ada yang belum makan. Akhirnya mereka terharu dan terinspirasi oleh Kristus dan mungkin bahkan malu atas keegoisan mereka. Lalu mereka satu persatu juga mengeluarkan bekal mereka. Dan kemudian yang terjadi adalah mujizat sosial, di mana satu orang menginspirasi gerakan kasih, yang lain mengikuti, dan kemudian terkumpullah begitu banyak kelimpahan makanan. Bukankah yang terjadi dalam Alkitab ini bisa kita gambarkan juga dalam situasi sosial kita? Jika ada yang punya hati untuk bergerak, maka itu pasti akan menginspirasi orang lain. Jika ada yang punya hati untuk peduli, maka itu juga akan menginspirasi orang yang lain. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi adalah kelimpahan, yang terjadi adalah kecukupan. Saya tidak mengatakan bahwa Kristus tidak melakukan mujizat di mana 5 roti dan 2 ikan itu berubah menjadi banyak. Tidak. Di kitab suci dikatakan hanya dipecah-pecahkan lalu dibagikan. Akan lebih indah jika mujizat itu bukan sekedar roti dan ikan berubah menjadi banyak karena ucap syukur Kristus. Tidak. Akan menjadi lebih indah ketika 5 roti dan 2 ikan itu menginspirasi yang lainnya untuk juga memberi, untuk juga berbagi. Itu adalah mujizat yang sungguh dibutuhkan bangsa ini saat ini. Keluarga kita, gereja kita. Bagi kita menjadi pertanyaan adalah sejauh mana tindakan Kristus itu juga menginspirasi kita. Sejauh mana tindakan Kristus itu, kepedulian dan hati Kristus itu menggerakkan kita. Kita sudah dikasihi, sudah diberi, sudah diampuni, sudah dikenyangkan, sudah disembuhkan, dan sudah dianugerahi keselamatan oleh pengorbanannya. Maka kita pun juga sebenarnya dipilih untuk memiliki hati yang juga mengasihi, memberi, memaafkan, memulihkan, mengenyangkan, menyembuhkan, dan berkorban bagi sesama. Sebab bangsa ini, gereja kita, masyarakat kita, keluarga besar kita, sesungguhnya bukan membutuhkan superhero atau orang-orang hebat, tetapi membutuhkan kita manusia yang punya hati untuk menghadirkan belas kasihan Allah, menghadirkan berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Bapa yang Maha Kasih, bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk memiliki belas kasihan Allah sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Belajar dari Kristus yang memiliki hati dan bahkan hati yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kepedulian. Meskipun Kristus sedang berduka, meskipun Kristus sedang bersedih, namun Ia tetap berkarya. Kiranya demikian pula kami dalam berbagai macam pergumulan, kesulitan, dan bahkan pandemi COVID-19 ini, kami tetap punya hati, kami tetap punya belas kasih, kami tetap peduli kepada sesama. Dan tentu kami juga belajar seperti pengorbanan Kristus. Ia berkorban dalam kedukaannya untuk tetap peduli pada yang lain.
Ia bahkan memberikan bekal dari murid-muridnya untuk mencukupi kebutuhan yang lain, sehingga orang lain terinspirasi menjadi tidak egois, tidak mementingkan diri mereka sendiri. Kiranya kami juga hidup untuk memberikan inspirasi bagi yang lain. Karena kami sudah dikasihi, maka kami pun juga mengasihi. Karena oleh Allah kami diberi, maka kami pun juga memberi kepada yang lain. Oleh Allah kami diampuni melalui pengorbanan Kristus, maka kami pun juga mengampuni sesama kami, memaafkan sesama kami dengan mengorbankan hati kami. Tuhan, banyak hal yang bisa kami kerjakan untuk membuat bangsa ini, Indonesia, masyarakat di sekitar kami dan gereja kami merasakan belas kasih Allah yang sungguh mendatangkan berkat bagi mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami. Di bulan kebangsaan ini kami menyadari ada berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Mungkin bangsa kami menjadi bangsa yang harus menghadapi pandemi COVID-19, pergumulan politik, ekonomi, dan berbagai macam situasi keamanan yang harus juga ditangani. Kami berdoa Allah memberkati para pemimpin, Allah memberkati para wakil kami, Allah memberkati segala aparatur negara untuk dimampukan, diberi hikmat, kemampuan untuk menyelesaikan segala pergumulan bangsa ini, dan tentunya dengan didukung serta oleh rakyat yang senantiasa patuh pada setiap aturan pemerintah, bahkan bersatu, rukun, tidak lagi berusaha membuat isu perpecahan karena sara. Sungguh inilah kerinduan kami semua di bulan kebangsaan ini untuk bangsa dan negara kami. Berdoa juga untuk gereja, di mana kami pada saat ini perlahan-lahan melakukan ibadah di gereja. Namun kami tetap berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan bagi kami semua. Begitu pula yang masih beribadah secara streaming tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan, iman, karakter terbangun segambar dengan Kristus. Dan kami juga berdoa untuk majelis, untuk komisi, pokja, tim, jemaat bersama pendeta, kiranya bisa bersinergi dalam melaksanakan tugas panggilannya, yakni pemeliharaan iman dan pewartaan kasih keselamatan. Berdoa juga untuk jemaatku, anak-anak, pemuda, remaja yang masih belajar, yang menuntut ilmu. Engkau memberikan kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan. Meskipun belajar di rumah, tetap semangat, tetap rajin, sehingga prestasi mereka sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Bagi anak-anakmu yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, sungguh Tuhan memberkati. Ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera bagi mereka. Dan bagi jemaat yang saat ini sedang bergumul dalam segala situasi kehidupan mereka yang mungkin berat, ada hikmat Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan menopang dan menuntun, sehingga setiap jemaat bisa menyelesaikan pergumulannya dan bersyukur kepada Tuhan. Bagi mereka yang sakit, ada sukacita, damai sejahtera di hati, karena hati yang demikian obat yang manjur. Sungguh Tuhan, inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kami percaya Kristus menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang bahkan kami doakan. Dan tidak lupa, kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita yang didasarkan dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah,
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bersama dengan berdasarkan nomor persembahan, mari kita memujikan Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur baik yang kedua. Marilah kita haturkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan kami ini ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami dari hari lepas lagi. Ya Tuhan, dan kami akan melakukan persembahan ini ya Tuhan, kiranya berguna bagi kelebaran kerajaan surga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini sehingga dapat memuliakan Nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan undur dari tempat ini, kiranya Engkau berkati kami sampai di rumah kami dengan selamat. Dan juga kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mereka bersama umat sedunia kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.